yang ada di Kota Kudus. Kalian tahu nggak tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kudus itu apa saja? Menara Kudus, terus alun-alun, terus berata, terus jalan, selanjutnya, taman tiga. Berarti sudah tahu ya, sudah pernah mengunjungi semua ya? Sudah ya? Oke. Jadi bisa ya teman-teman. Kalau di Sunan Kudus ada yang pernah? Itu kan pengunjungnya banyak, ya kan? Pengunjungnya banyak. Nah, pengunjungnya itu ada yang berasal dari luar kota, ada yang berasal dari dalam kota atau lokal. Biasanya pengunjungnya itu perbandingan antara pengunjung dari luar kota dengan pengunjung yang dari kota. Nah, perbandingan itu bisa disebut dengan rasio seperti itu. Oke. Menurut teman-teman dari yang tadi disebutkan pengunjung yang paling banyak itu biasanya di mana? Menara Kudus. Kalian pernah ke sana? Pernah. Oke, Menara Kudus ya, yang biasanya pengunjungnya paling banyak ya. Itu nanti kita akan belajar perbandingan antara pengunjung yang dari luar kota sama yang dari dalam kota. Akan menyelesaikan misi rasio yang berbasis wisata kota Kudus. Oke. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok nanti ya. Berarti satu kelompoknya 2 orang. Nah, nanti setiap kelompok itu akan membuat yang namanya poster infografis, di mana nanti kalian membuat poster tentang wisata-wisata yang ada di Kota Kudus dan memecahkan masalah. Nanti ada masing-masing tempat wisata nanti ada soalnya gitu. Ya teman-teman, silakan. Oke, silakan kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok dulu. Silakan berkelompok. Silakan berkelompok berdua. Ayo, silakan berkelompok berdua. Ya, silakan berkelompok berdua. Ini menara ya teman-teman, dibaca ya teman-teman, dibaca ya. Menara Kudus adalah bangunan menara Kudus Nah, Menara Kudus ini terbuat dari batu bata merah ya kan? Merah ya. Menara ini dulunya digunakan untuk mengumandangkan azan dengan beduk ya, bukan pengeras suara. Nah, di sini juga ada soal ya teman-teman. Silakan dibacakan. Di hari libur, kawasan Menara Kudus dikunjungi oleh 60 pengunjung lokal, 40 pengunjung. Nah, sekarang ini tuliskan rasio pengunjung lokal dengan luar kota. Berapa? Rasio lokal dengan pengunjung luar kota. Yang lokal berapa? 60. Terus pengunjung luar kota 60. Pengunjung luar kota berapa? 40. Jadi perbandingannya 60 dibanding 40. Berapa? Sederhanakan, atau bentuk yang paling sederhana. Berapa? Bentuk sederhananya 60 dibanding 40 berapa? Ayo tulis. Berapa? Kita balik lagi ke sini. Bapak gimana cu? Satu orang. Ayo, satu. Tadi sudah bicara.
berapa? 2 banding 3 banding 1. Artinya apa teman-teman? Yang paling banyak itu apa lagi? Berdasarkan apa? Apa yang banyak? Berdasarkan apa? Yang paling banyak pedagang minuman. Jika ada pedagang minuman yang jumlahnya 3 di situ, berarti ada pedagang tradisional yang jumlahnya 2 dan 1 pedagang mainan anak. Itu ya. Ini yang belum dipilih tolong sebelumnya. Silakan. Ya, ada soal ya teman-teman. Saya dulu ya. Nah, kalian pernah pasti di sini semuanya pernah mengunjungi pedagang, ya? Pedagang ya. Banyak pedagang apa kerajinan dan makanan ya. Oke, di sini ada 90 pengunjung yang mengunjungi stand kerajinan. Antara pengunjung stand kerajinan dan stand makanan berapa banding berapa? Silakan lompat. Ya, maju. Itu jadi tujuan ziarah. Ya, tujuan ziarah penting di Jawa Tengah. Ya, para pengunjungnya akan isi rasio ini. Ini terdapat 20 anak yang bermain di area ada 10 anak yang bersorak. Tahukah rasio yang bermain dan anak yang bersorak? 20. Nanti gini teman-teman, saya akan membagikan soal ini soal berkelompok. Silakan nanti presentasi ke depan ya. Oke, nomor 1 mana nomor 1? Masing-masing kelompok presentasi hasil yang sudah dikerjakan. Silakan dijelaskan dengan jelas. Kalian membuat poster apa? Silakan. Kami dari kelompok 1 menginformasikan dari Semuanya. Pernah ke air terjun? Pernah. Pernah ya? Ini kelompok 1 membuat poster tentang air terjun mana Gunung Pria. Silakan. Untuk soalnya bisa dibaca. misalkan air terjun Mandar 20 orang, untuk luar kota 20 orang, pengunjung anak 30 orang, pengunjung dewasa 30 orang. Rasio pengunjung lokal dibanding luar kota. Oke, jadi kelompok 1 pengunjung lokalnya ya 40, luar kota 30, anak-anak 30, dan dewasa 30. Nah, rasio pengunjung lokal dibanding luar kota rasionya berapa? 40 banding 20. Sudah ya? 2 banding 1. Banding 1, rasio kedua pengunjung anak-anak dibanding dewasa berapa? 50 banding 30. Itu maksudnya ya? 1 banding 1. Siapa lagi ya? Oke, terima kasih. Kalau 1 beri tepuk tangan untuk kalau 1. Dan kalau 1. Ada 30 orang, rombongan 30 orang, rombongan menggunakan motor 15 orang. Lalu yang kedua, apa rasio mobil antara rasio mobil dan motor berapa perbandingannya? Itu maksudnya ya? Oke, sudah bisa ya, teman? Oke, terima kasih Bapak dia beri tepuk tangan. Jelaskan kelompok 4 membuat poster tentang apa? Misalnya wisata, lulusan. Soalnya Pengunjung yang bermain di area taman pengunjung yang bermain di area tidak 30 orang. rasio antara yang memberi makan dan bermain di taman rasionya berapa? Rasionya berapa? Dibanding? Nah, bentuk sederhananya? 2 banding? Oke, terus rasio memberi makan ikan dan berfoto berapa? 8 banding 30. Bentuk sederhananya? 14 banding 15. Sudah benar teman-teman? Sudah? Oke, terima kasih teman-teman. Silakan kembali beri tepuk tangan. Ayo dijelaskan kelompok 5 membuat poster tentang apa? Silakan teman-temannya. Kemarin apa? Jadi kelompok 5 itu membuat poster tentang ada 7. Soalnya silakan dibalik terus. Oke, yang pertama rasio mengikuti tour dan hanya berfoto hasilnya berapa? 32 banding 16. Bentuk sederhananya 2 banding 1. Lalu rasio mencatat atau menggambar
dengan berfoto. Maksudnya? 24 banding 16 untuk sebenarnya berapa? Banding. Oke, terima kasih. Kelompok 5 untuk tangan teman-teman. Ya, terakhir kelompok 6 silakan. Dijelaskan ke teman-temannya kelompok 6 digambar atau membuat poster tentang apa? Dijelaskan. Kelompok 6 membuat poster tentang religi wisata Sunan. Soalnya dibaca keras. Rasio jamaah laki-laki dan perempuan rasanya berapa? 60 banding 40. Terus bedanya? Berapa? 3 banding 2. Kita kira 2. Rasio yang sholat di masjid jamaahnya berziyadah sehingga berapa? 70 banding 30. Terus bedanya? Berapa? 7 banding? Iya. Siap benar? Silakan kembali beri tepuk tangan. Betul kan? Cepat. Ya. Oke. Kalau sudah paham, silakan. Saya akan memberikan soal latihan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya namanya. Silakan dikerjakan soalnya. Selesai ya? Ya. Sebentar saja semua. Sebelum saya akhiri, kita akan menyimpulkan gitu ya. Menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari tadi. Gitu ya. Kita tadi belajar tentang apa?